Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Codecraft. Di video kali ini kita akan membahas yaitu adalah objek JavaScript yang kedua, teman-teman. Kemarin kita telah membahas objek JavaScript yang pertama, yang sekarang yaitu adalah yang kedua. Ada beberapa macam yang akan kita bahas, yaitu adalah objek array atau array object. Yang kedua adalah objek tanggal atau date object. Kemudian yang ketiga yaitu adalah object match. Hanya 3 macam, teman-teman. Sebelum lanjut, jangan lupa teman-teman subscribe, like dan komen, dan hidupin loncengnya supaya saya lebih semangat membuat konten tentang pemrograman, supaya channel saya dapat berkembang, teman-teman. Terima kasih. Yang pertama yaitu adalah objek array atau array object. Array adalah suatu variabel yang dapat memuat beberapa nilai secara berurutan atau seri, teman-teman. Artinya variabel yang kita deklarasikan sebagai array isinya tidak satu, teman-teman. Berikut adalah pendeklarasian untuk array ini, teman-teman. Nama sama dengan kemudian new array, kemudian dalam kurung 3, teman-teman. Pernyataan di atas menunjukkan bahwa variabel nama memiliki 3 elemen, teman-teman. Ketiga elemen tersebut akan memiliki nilai masing-masing, yaitu adalah 0, 1, 2, cuma 0, 1, 2, teman. Nilai pertamanya yaitu adalah 0. Untuk mengisikan ketiga elemen tersebut kita dapat melakukan dengan cara seperti ini, teman-teman. Nama 0 kemudian sama dengan Dian, kemudian nama, kemudian 1, kemudian Andri, dan nama kemudian 2 yaitu Irawan, teman. Selain cara di atas, kita juga bisa melakukan pendeklarasian array sekaligus dengan mengisikan elemen-elemennya dengan cara seperti ini, teman-teman. Nama sama dengan new array, kemudian Dian, Andri, Irawan, seperti itu. Maka hasilnya sama seperti di bawah ini, teman-teman. Nama yang ke-1 yaitu adalah dalam kurung 0 isinya adalah Dian, nama yang kedua Andri, nama yang ketiga yaitu adalah Irawan. Seperti itu. Baiklah, di sini kita akan membuat contoh kode programnya, teman-teman. Teman-teman bisa aktifkan examnya, kemudian buka teks editornya, kemudian di sini kita buat pertemuan 6, teman-teman. Kita open folder, di sini kita klik foldernya JavaScript, kemudian di sini kita tekan Ctrl Shift N, atau teman-teman bisa mengetiknya seperti ini di kanan, kemudian new, kemudian folder, teman-teman. Ini di sini kita buat yaitu adalah pertemuan 6, teman-teman. Kita enter, kemudian kita select folder, teman-teman, seperti ini. Kita close saja yang ini, kita perbesar. Kemudian di sini kita akan mengetikkan kode programnya. Kita buat yaitu adalah HTML nya dulu, HTML seperti ini. Kita Ctrl S dulu, teman-teman. Kita simpan yaitu adalah di folder pertemuan 6, teman-teman. Sini kita buat yaitu adalah latihan 1.html, teman-teman. Seperti ini, kita enter. Kemudian di sini kita akan membuat kode programnya. Supaya tidak memakan waktu, saya percepat videonya, teman-teman. Nanti kita jelaskan. Di sini kita telah membuat yaitu HTML ya. Kemudian di dalam head, judul titelnya yaitu adalah latihan objek array, teman-teman. Kemudian di H3-nya kita buat yaitu adalah judulnya latihan objek array, teman-teman, 1, dan ada latihan objek array yang kedua. Ada 2 macam, teman-teman. Nama pada data ketiga adalah seperti itu, teman-teman. Dia akan menampilkan data yang ketiga, teman-teman, maksudnya. Script language, kemudian JavaScript, kemudian functionnya coba array. Kemudian coba array ini teman-teman, dia akan memanggil coba array ini nantinya. Kemudian nama lagi, kemudian new array, kemudian ini dia akan memanggil 3 nama ini, teman-teman. Dia akan memanggil pada data yang ketiga, maksudnya data yang mana akan diambil, seperti itu. Kemudian dokumen, kemudian word, kemudian nama, kemudian yang kedua, teman-teman, seperti itu. Kita bahas yang latihan objek array 2. Kita buat pemanggilan data array dengan perintah perulangan for, teman-teman. Di sini kita buat yaitu adalah var, nilainya new array.
Nilai 0 yaitu adalah A, nilai 1 yaitu adalah B, nilai 2 yaitu adalah C. Kemudian for A sama dengan 0, kemudian A lebih kecil dari 3, kemudian plus A, teman-teman. Dokumen word, kemudian B nilai yang ke itu ditambahkan A ditambah 1, maksudnya A ditambah dengan nilai yang ke 1, kemudian tambah seperti ini, kemudian nilai A lagi, kemudian nilai A ini, teman-teman, kemudian teks BR, seperti itu. Coba kita buka di browser kita openin browser. Hasilnya akan seperti ini, teman-teman. Di sini kita membuat dua latihan, yaitu latihan objek array. Yang pertama ini, teman-teman, dan hasilnya yang ini, yang di atas. Nama pada data ketiga adalah Irawan, teman-teman, yaitu adalah ini, teman-teman. Kemudian latihan objek array 2, maksudnya ini, teman-teman, dokumen word nama yang kedua. Carikan nama yang kedua, teman-teman. 1. Ini di kalau nggak salah dari 0, teman-teman. Ini kan nilainya 3, jadi arraynya 3, jadi dimulai dari 0. Ini 0, 1 dan 2. Jadi yang kedua yaitu adalah Irawan, teman-teman, seperti itu. Kemudian kita lihat latihan objek array yang kedua. Pemanggilan data array dengan perintah perulangan for. Nilai yang ke-1 yaitu adalah A. Ini, teman-teman. Yang kedua B, yang ketiga C. Jadi nilainya 1 ini atau nilai yang 0 ini nggak ada, teman-teman. Jadi nilainya ini kita kosong. Jadi nilai yang pertama yaitu adalah A. Seperti itu, teman-teman. Teman-teman bisa mencontoh kode programnya seperti ini, teman-teman. Kita masuk yang kedua, teman-teman, yaitu adalah objek tanggal atau data atau date object, teman-teman. Objek ini digunakan untuk memanipulasi tanggal dan waktu pada JavaScript, teman-teman. Dia akan memanipulasi tanggal dan waktunya di dalam JavaScript tersebut. Untuk pendeklasiannya adalah sebagai berikut, teman-teman. Lama, kemudian sama dengan, kemudian new dates dalam kurung, seperti itu. Pernyataan yang ini, teman-teman, kode program ini menyatakan bahwa variabel lama mengandung unsur tanggal dan waktu, seperti itu. Metode untuk objek date yaitu adalah ada beberapa macam metode, yaitu adalah get dates, get day, get months, get full year, get hour, get minutes, get second, dan kegunaannya seperti itu, teman-teman. Teman-teman bisa membacanya seperti itu. Get dates, fungsi kegunaannya itu adalah menghasilkan tanggal integer mulai dari 1 sampai 31 dan seterusnya, teman-teman. Teman-teman bisa membacanya. Kita akan membuat contoh kode programnya, teman-teman. Di sini kita akan membuat yaitu adalah file baru dengan cara file, kemudian kita buat open file, seperti itu. Di sini kita buat latihan 2, namanya latihan 2.html. Kita enter seperti ini, teman-teman. Di sini kita akan buat kode programnya. Saya percepat saja, teman-teman. Seperti ini, teman-teman, kode programnya. Di sini kita telah membuat yaitu adalah bodinya dengan warna bodinya yaitu adalah light blue, yaitu agak biru muda, teman-teman. Kemudian di sini kita buat H3, aliknya center, kemudian teksnya akan judul dari teksnya nanti akan ke tengah, teman-teman. Itu adalah latihan objek date atau tanggal. Kemudian kita buat script JS-nya, JavaScript-nya. var hari yaitu Senin sampai Minggu, kemudian var bulan, kemudian sampai dari Januari sampai Desember. Tahunnya di sini kita nggak buat karena tahunnya terlalu banyak, teman-teman. Kemudian var t-nya itu adalah new date. Di kolomnya yang tadi kita telah memasukkan yaitu adalah fungsi-fungsi dari var ini, teman-teman. Teman-teman bisa melihatnya. Fungsi dari date, get day, get month, get year, get hour, get minutes, get second, second, seperti itulah, teman-teman. Kemudian dokumen word-nya yaitu adalah kita akan memanggil nanti
data-data ini teman-teman. Dokumen Word yaitu font size-nya 5, face-nya Arial. Ini ukuran teksnya yaitu 5, fontnya yaitu adalah Arial, jenis fontnya. Kemudian B lagi center. Ini ada membuat teksnya nanti tanggal, harinya, kemudian bulannya dan tahunnya. Kemudian ada tag HR, width-nya 700 seperti garis teman-teman, garis putih hitam itu teman-teman. Kemudian font size-nya 3, face-nya Arial. Back center, jam sekarang, dia akan melihat jam sekarang, waktunya dan seterusnya teman-teman. Nah, penutup JavaScript-nya kita buka lagi. JavaScript-nya seperti itu teman-teman. Kita juga bisa membuka browser kita dengan localhost teman-teman. Kita buka, kita cari yaitu adalah Google Chrome. Google Chrome kita enter. Di sini kita akan membuat yaitu di sini kita akan membuka folder kita lewat localhost teman-teman, atau di browser kita linknya. Di sini kita tekan yaitu adalah localhost. Seperti ini kita buat garis miring. Kemudian kita buat JavaScript seperti ini. Kemudian kita buat yaitu adalah pertemuan kita tadi, pertemuan 6. Coba kita enter. Di sini ada beberapa macam. Kita ada yang tadi latihan 1 kita tadi. Di sini kita buat latihan 2. Ini hasilnya teman-teman. Latihan objek, date, tanggal. Sekarang adalah hari Sabtu. Tanggalnya yaitu adalah di Sabtu. Kemudian tanggalnya seperti ini, tanggal 5 Agustus 123. Maksud 123 ini di kode programnya kita tidak membuat tahunnya teman-teman. Di sini ada var hari, harinya Senin sampai Minggu, kemudian bulannya Januari sampai Desember, kemudian tahunnya kita nggak buat karena tahunnya itu terlalu banyak teman-teman. Jadi kita nggak buat, makanya dibuat di sini 123 teman-teman. Kemudian jam sekarang yaitu 11.27 58 seperti itu. Kita close saja. Teman-teman bisa mencontoh kode programnya seperti ini. Teman-teman juga bisa pahami apa yang dimaksud dengan get here, get where, dan seterusnya. Dia akan memanggilnya nanti ini hari ini. Dia akan mencari seperti variabel dengan nama hari ini. Yang ini teman-teman. Kemudian tanggal dia akan memanggil ini, bulan ini teman-teman. Kemudian tahunnya ini teman-teman, seperti itu. Kemudian kita masuk yang ketiga yaitu adalah objek math teman-teman. Math digunakan untuk menangani perhitungan matematis yang sangat rumit. Bentuk penulisannya seperti ini teman-teman. Math titik kemudian metode dalam kurung nilai teman-teman. Metode untuk objek math ini sangat banyak, yaitu adalah ABS, ACOS, ABSA dalam kurung A, ACOS dalam kurung A, dan seterusnya sampai tan dalam kurung A. Keterangannya seperti ini teman-teman. ABS dalam kurung A nilai absolut dari A. Kemudian sampai seterusnya tan dalam kurung A. Keterangannya itu adalah nilai tangen dari A. Kita akan membuat kode programnya teman-teman. Ctrl N. Kemudian di sini kita akan buat yaitu adalah filenya dengan nama latihan 3 teman-teman, seperti ini. Kita akan membuat kode programnya. Saya percepat. Di sini kita telah membuat yaitu adalah latihan objek math yang ketiga. Di sini kita membuat H3, judulnya latihan dengan objek math. Kemudian di sini kita buat yaitu adalah var, kemudian A sama dengan 10 dan var kemudian B sama dengan 5. Kemudian besar max. Kita lihat tabel yang tadi, max itu gunanya apa teman-teman? Penjelasan dari max ini adalah nilai terbesar dari A dan D. Seperti itu maksudnya teman-teman. Kemudian dokumen write, dia akan menampilkan antara plus A, dia akan menambahkan ini teman-teman, yang A ini, kemudian yang B, kemudian lebih besar, seperti itu teman-teman. Besarnya yaitu adalah match tadi,
nilai yang lebih besar dari A dan D, seperti itu maksudnya. Kemudian kita lihat lagi pangkatnya, yaitu met po. Po itu keterangannya yaitu adalah teman-teman nilai dari A dan pangkat D, seperti itu. Kemudian dokumen read dia akan menambahkan tag B plus pangkat, kemudian A lagi, kemudian pangkat, seperti itu. Kemudian yang run, kemudian mat round, teman-teman. Mat round ini yaitu adalah membulatkan nilai A ke integer terdekatnya, teman-teman, seperti itu. Kemudian dia akan menampilkan adalah jumlah penuh, kita akan ditampilkan yaitu adalah jumlah dari pengunjung dari website yang kita akses ini, teman-teman. Kemudian yaitu adalah var A, yaitu adalah akar, kemudian met sqrt, seperti itu. Sqrt itu gunanya adalah keterangannya nilai akar dari kuadrat A, teman-teman, seperti itu. Coba kita buka di browser kita, teman-teman, dan kita bisa klik kanan kemudian open browser, teman-teman, dan hasilnya seperti ini, teman-teman. Setiap hasil yang di sini akan berubah-ubah. Coba kita buka lagi browsernya. Ini, teman-teman, dia akan berubah-ubah. Yang tadi adalah 9690. Kemudian yang di sini adalah 23812. Antara 10 dan 5 lebih besar, yaitu adalah 10. Kemudian 5 pangkat 10 adalah 9765625. Anda adalah pengunjung yang ke 23.812. Akar dari 2318 ini adalah 194, 311, dan seterusnya. Teman-teman bisa mencontoh kode programnya seperti ini, teman-teman. Inilah contoh kode program dari objek met, teman-teman. Itu adalah var A, D10, var B yang 5, dan seterusnya, teman-teman. Kita akan membuatnya seperti ini. Kita telah membahasnya tadi, teman-teman bisa mencontohnya seperti ini. Sampai disinilah video kita tentang objek JavaScript yang kedua, teman-teman. Apabila teman-teman belum menonton video objek JavaScript yang pertama, teman-teman bisa diklik link di bawah, di deskripsi di bawah, teman-teman. Di situ ada keterangannya. Dan apabila teman-teman belum memahami HTML dari nol, teman-teman bisa juga klik di deskripsi di bawah, dan CSS dari nol juga, yaitu adalah di link deskripsi di bawah, teman-teman. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton. Jangan lupa subscribe apabila teman-teman terbantu, atau supaya channel saya bisa berkembang dan lebih bermanfaat bagi teman-teman semua. Like dan komen apabila teman-teman merasa puas dengan video saya, dan hidupin loncengnya. Sampai di sini video kita tentang objek. Selanjutnya kita akan membahas yaitu adalah tentang objek JavaScript yang ketiga, yaitu adalah ada beberapa macam, yaitu objek string dan objek dokumen. Ada juga yaitu adalah objek Windows. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemrograman, teman-teman.